Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan ini masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari dengan maksimal ya. Pesan Pak Arif, tetap jaga kesehatan, jangan sampai kalian kalah dengan virus COVID-19 ini. Caranya bagaimana? Dengan meningkatkan imun kita, makan makanan yang sehat, dan berolahraga rutin. Dan memakai masker ketika keluar rumah itu anak-anak. Jadi kita harus selalu sehat agar kita bisa melaksanakan kegiatan atau aktivitas setiap hari. Pada kesempatan ini, pada pertemuan ini, yaitu KD 3.1 mengenai struktur dan ciri kebahasan pidato teks persuasif, IPK-nya kita sudah mencapai 31.4, yaitu mengidentifikasi ciri kebahasan teks pidato persuasif tentang permasalahan yang dibaca dan didengar. Pada pembelajaran ini, kalian bisa dikatakan mampu apabila kalian bisa menelaah teks pidato persuasif dari segi bahasa teks pidato persuasif. Ya, di masa pandemi ini, walaupun kalian tidak secara langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, tapi harus tetap semangat untuk belajar. Ini garis besarnya anak-anak, garis besarnya ini, jadi ada persiapan tadi sudah, nanti ada kerja individu, ya, ada tugas, nanti saya periksa dan koordinasi hasil, atau mungkin evaluasi nanti ya, kita adakan di Google Meet. Selanjutnya, ini di video ini nanti akan saya kirim di Google Classroom, ya silahkan kalian mungkin bisa mengamati adakah kata nominalisasi, adakah kata gantinya, adakah kalimat pasifnya, adakah benda abstraknya, adakah kata tugasnya, nah, adakah kata modalitas. Jadi kalian di sini suruh mendengarkan video, silahkan dianalisis, ya. Diteliti teks pidatonya itu adakah nominalisasi, adakah kata ganti, adakah kalimat pasif, kata benda, kata tugas, kata modalitas, dan kata hubung. Itu adalah termasuk nanti kita masuk dalam materi ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Tuh, nanti akan saya share ya videonya. Nanti itu merupakan teks pidato persuasif apa bukan? Itu nanti bisa menentukan untuk mencari itu, ya, menentukan teks pidato persuasif tersebut, ya. Nah, apa itu nominalisasi? Ya, di awal kalian tadi sudah saya suruh menganalisis sebuah video pidato teks persuasif, ya. Kurang lebihnya kalian sudah tahu, ya. Nominalisasi atau pembendaan. Apa itu? Nah, jadi nominalisasi atau pembendaan adalah sebuah proses tata bahasa mengubah kata kerja dan sifat menjadi kata benda. Fungsinya untuk menghubungkan antar kalimat. Jadi fungsinya ini untuk menghubungkan antar kalimat anak-anak. Misalnya, ini contohnya. Pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Kata kerjanya berarti memberlakukan. Artinya di situ sebuah kata kerja. Ya, mengubah kata kerja menjadi kata benda, memberlakukan dan menghubungkan antara kalimat pemerintah dan undang-undang anti kekerasan. Ini termasuk kata pembendaan atau nominalisasi. Tuh. Itu sifat. Nah, kata kerja lakukan, tapi di sini dibuat menjadi sebuah kata benda, yaitu memberlakukan. Tuh, ini maksudnya, ya. Selanjutnya, pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Kata benda juga. Ya. Pemberlakuan ini kata benda ini, ya. Kata benda, pemberlakuan, ini kata bendanya. Kalimat yang 1 dan 2 saling berhubungan yang dihubungkan oleh kata memberlakukan ke pemberlakukan. Ini adalah kata kerja ke kata benda. Ya. Ini perbedaannya. Memberlakukan, ini kata kerja, ke menjadi kata pemberlakukan, menjadi kata benda. Pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini.
Ini ya, paham ya? Selanjutnya nominalisasi. Nominalisasi termasuk kata pembendaan pembendaan dikatakan saat kata benda dibentuk dari kata kerja, misalnya membangun, pembangunan, ya, mendaur ulang menjadi pendaur ulangan, itu kata benda. Berhasil itu kata kerja, menjadi keberhasilan itu menjadi kata benda. Merintis menjadi perintisan. Ini, jadi nominalisasi, ya. Dari kata, sekali lagi dari kata membangun menjadi pembangunan, mendaur ulang menjadi pendaur ulangan, berhasil menjadi keberhasilan, merintis menjadi perintisan. Ini adalah dari kata kerja menjadi kata benda. Tuh. Selanjutnya pembendaan digunakan untuk mengubah kata kalimat dari bentuk aktif ke pasif. Dari aktif ke pasif ini juga namanya kata pembendaan nanti, ya. Contohnya, kita harus mendaur ulang sampah. Ini adalah kata aktif, jadi aktif melakukan, kata aktif, ya. Ini dari bentuk aktifnya, kalimat aktif, kita harus mendaur ulang sampah. Nah, pendaur ulangan itu menguntungkan lingkungan dan menghasilkan uang, ya. Jadi pendaur ulangan itu menjadi kata pasif, ya. Pendaur ulangan itu menguntungkan lingkungan dan menghasilkan uang. Saya tidak usah mengulangi kata aktif dan pasif, saya yakin kalian sudah bisa, ya. Kata aktif dan pasif, ya. Ini sudah jelas, ya. Kalimat aktifnya adalah kita harus mendaur ulang sampah, sedangkan kalimat pasifnya adalah pendaur ulang itu menguntungkan lingkungan dan menghasilkan uang. Nih, informasi baru di akhir kalian menjadi fokus untuk kalimat berikutnya. Tuh, ya. Ini upaya terbentuk tulisan yang runtut dan kohesi dan koheren. Ini ya, anak-anak, ya. Selanjutnya bentuk pasif dan kata ganti orang, ya. Teks eksposisi umumnya ditulis dalam bentuk orang pertama atau saya. Namun lebih bentuk istilah umum yang menggambarkan sebagai anggota massa atau warga negara atau yang berwenang, misalnya ini harus digunakan. Jadi teks eksposisi ini bisa bersifat informasi, ya, bisa bersifat informasi, atau mungkin kata-kata yang bagus, ya, ini harus dihentikan. Tuh, teks eksposisi. Pengertiannya lain adalah teks eksposisi ini adalah sebuah teks yang harus diikuti oleh pembacanya atau audiennya. Teks eksposisi ini. Ini contohnya. Ini harus dihentikan. Ini adalah salah satu bentuk teks eksposisi. Bentuk pasif dapat digunakan karenanya yang melakukan atau subjek tidak teridentifikasi oleh karena nada ungkapannya lebih formal dan kuat. Ini kata bentuk pasifnya, ini, ya. Teks eksposisi ini adalah dapat digunakan karenanya yang melakukan. Digunakan karena yang melakukan atau subjek tidak teridentifikasi dan karenanya nada ungkapannya lebih formal dan kuat. Jadi bentuk pasifnya seperti ini. Selanjutnya bahasa evaluatif menambahkan makna bahasa yang lebih kuat. Misalnya, hal yang paling penting bahwa semua orang, jadi di sini bahasanya evaluatif, mengevaluasi, ya. Bisa mungkin bisa dinamakan sebuah kesimpulan disampaikan dalam sebuah teks pidato persuasif, yaitu bahasa evaluatif. Ya, evaluatif itu menambahkan makna bahasa yang lebih kuat. Jadi pengen menguatkan hal yang paling penting, bahwa semua orang harus ikut dengan kita. Misalnya seperti itu. Ini adalah bahasa evaluatif atau bahasa yang lebih kuat atau menekankan. Selanjutnya kata ganti orang yang sering dihilangkan. Pengarang berbicara secara persuasif tentang orang, tempat, hal yang sudah ada dalam teks. Misalnya dia, kata ganti orang yang sering dihilangkan. Mereka ini kan menunjukkan bahwa dia di sebelum kata tersebut ada nama-namanya. Nah, ada orang-orangnya. Contohnya dia. Nah, dia itu dia siapa? Itu. Jadi maksudnya di sini kata ganti orang sering dihilangkan. Jadi nama orangnya dihilangkan cukup dengan kata ganti dia. Ya. Atau di sini bisa dinamakan orang kedua, orang ketiga, itu sama. Ya, kata ganti orang dihilangkan dia, ia, mereka, bangsa Indonesia. Baik, bangsa Indonesia di sini ada orangnya di bangsa Indonesia ini, warga negara Indonesia. Jadi kata ganti orang yang sering dihilangkan. Ini. Selanjutnya kata tugas. Apa itu kata tugas, anak-anak?
Ciri penting kebahasaan adalah menggunakan kata tugas. Konjungsi yang berfungsi menghubungkan bagian-bagian teks. Jadi ciri penting kebahasaan adalah penggunaan kata tugas atau konjungsi. Ya kan ini sudah sering kamu jumpai di pelajaran di kelas 7-8. Kita tinggal ngulangi saja. Konjungsi, premonini, ya itu. Kata tugas ini dapat mengaitkan gagasan atau konsep kontras, urutan pikiran, menambahkan terhadap gagasan, dan menghubungkan sebab dan akibat. Contohnya ini, pertama kali, akhirnya, sedangkan, sebab, karena, sebagai tambahan, di pihak lain. Nah, ini adalah namanya konjungsi atau kalimat penghubung. Ini kalimat penghubung atau konjungsi. Selanjutnya kata tugas menciptakan kohesi atau keterpautan. Jadi konjungsi ini juga kata tugas, anak-anak. Kata tugas ini menciptakan kohesi atau keterpautan bentuk. Nah, ini sebab, karena, oleh sebab itu, maka. Ini kata tugas untuk menciptakan kohesi. Keterpautan bentuk dari kalimat 1 ke kalimat 2 atau klausa 1 ke klausa 2. Tuh, ini termasuk konjungsi kata tugas untuk menciptakan kohesi, anak-anak. Sebab itu, ini enggak usah ini sudah tidak saya contohkan. Saya yakin kalau sudah paham terkait dengan ini. Alasan untuk tindakan atau pilihan ditujukan melalui penggunaan kata hubung antar kalimat. Misalnya bagaimanapun, hal yang mirip, utama, oleh karena itu, maka, sebab, alasan, pertama. Nah, alasan untuk tindakan atau pilihan ditunjukkan. Jadi sebuah pilihan. Misalnya ini perlu disebutkan. Misalnya, saya memilih si Nadia sebab dia mempunyai potensi yang bagus. Ini adalah sebuah pilihan atau sebuah tindakan. Misalnya, ini adalah sebuah kata alasan untuk tindakan atau pilihan ditunjuk melalui penggunaan kata hubung atau antar kalimat. Ini, jadi bisa memakai kata utamanya. Oleh karena itu, bisa maka, sebab, alasan pertama dan sebagainya. Ini merupakan kata tugas, anak-anak. Selanjutnya modalitas atau kepastian. Modalitas atau kepastian ini mulai dari yang moderat hingga derajat tinggi ditemukan dalam kata-kata tertulis. Contohnya seperti ini, sering, nyaris, paling banyak, modalitas atau kepastian. Nah, misalnya paling banyak, umumnya, mungkin, dapat, misalnya. Perlu saya contohkan kalimat, anak-anak? Oke, begini misalnya. Di Porogo, ketika melaksanakan atau masuk dalam bulan Suro, paling banyak atau sering warga Ponorogo memperingatinya dengan menggunakan pakaian khas Ponorogo. Contohnya Pak Arif ini. Ya. Ini salah satu modalitas atau sebuah kepastian dari derajat tinggi ditemukan dalam kata terpilih. Ini ya, ini contohnya modalitas atau kepastian. Hal ini tergantung apakah penulis ingin merasa mendesak atau membatasi diri atau diskusi terbuka. Ini juga bisa dengan seperti ini ya. Tuh modalitas. Sekarang kosakata. Kosakata yang digunakan sering berupa istilah. Nih, teknis dan dapat menyertakan abstrak. Abstrak itu apa? Sebuah kenyataan abstrak. Sementara sinonim digunakan menghindari pengulangan dan menjaga agar tetap membaca tulisan. Rantai kata pasangan kan yaitu pasangan kata yaitu sinonim dan antonim. Regenerasi contohnya, sumber daya alam. Ini contohnya. Ini contoh rantai kata, sumber daya alam, tanggung jawab, ya, regenerasi. Nah, itu. Contohnya, kata benda abstrak ini seperti kegembiraan, takut, dan kata-kata teknis seperti spesies dan jenius. Digunakan bersama menjadi lebih ilmiah karena merujuk pendapat ahli. Jadi kata benda abstrak ini seperti kegembiraan, takut, dan kata-kata teknis. Ini kata teknis ini untuk merujuk ke kata ilmiah, ya spesies, ekosistem, jenius dan sebagainya itu. Ini adalah kata-kata benda abstrak. Selanjutnya kata emotif, ini yang terakhir. Kata emotif ini digunakan untuk melibatkan perasaan audiens, ya, emosi. Nah, mari kita berjuang
mati-matian. Para pejuang, para banteng-banteng di Surabaya. Ini salah satu kata-kata emotif, yaitu melibatkan perasaan audiens. Gitu ya. Nah, setelah paham anak-anak ya, jadi dalam yang saya Pak Arif sampaikan tadi, ini merupakan sebuah ringkasan Pak Arif terkait dengan ciri kebahasan teks pidato persuasif. Dan nanti saya harapkan kalian bisa menganalisis dari sebuah teks pidato persuasif. Nanti akan saya kirimkan di media atau di Google Classroom. Nih ya. Kalimat, silakan dicermati kalimat aktif, pasif, kata tugas, kata hubung, dan kata kebendaan. Nanti akan saya kirim ya, akan saya share teks pidato persuasifnya. Ini tugas individunya ya. Silakan dikerjakan di buku tulis, terus nanti dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan ya. LK-nya ini, LK KD 3.1 IPK 31314 ya. Kalau sudah punya LKS silakan dibuka halaman 14 sampai 15 ini ya. Nah, ini LK-nya contohnya. Nanti silakan diisi ya. Ya, bentuk kerjanya apa, bentuk bendanya apa, ya. Ini kalimat nominalisasi. Yang kedua, kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktifnya apa, kalimat pasifnya ada apa, ya. Tuh. Silakan nanti segera dikirimkan tugasnya di Google Classroom ya. Mungkin di sini ada pertanyaan anak-anak. Nah, nanti kalau ada pertanyaan atau masih membingungkan, nanti silakan japri Pak Arif, tidak apa-apa ya, sampai kalian bisa. Karena ini memang pelajaran lumayan sulit ya. Kita mendesis, kita harus paham dulu ya. Tuh, sampai sini ada pertanyaan anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Semoga bermanfaat anak-anak ya. Jangan sampai tetap semangat. Kita lawan pandemi COVID-19 ini dengan selalu menjaga kesehatan, dengan imun yang baik ya. Dan jangan sampai bepergian kalau memang itu tidak penting. Apakah ada pertanyaan? Sudah ya? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Terima kasih dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.